Oke, di dunia trading kita sering banget dengar dua istilah ini, analis dan trader. Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Yuk kita bedah bareng-bareng siapa mereka, gimana cara kerja mereka dulu, dan gimana peran mereka berevolusi secara drastis seiring waktu. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar nih. Analis sama trader itu sebenarnya sama atau beda ya? Nah ini nih yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Pertama-tama kita kenalan dulu deh sama mereka. Soalnya ngertiin perbedaan dasar antara analis dan trader itu penting banget buat lihat gimana dunia trading udah berubah. Dulu tuh pembagian tugasnya jelas banget. Analis itu ibaratnya otaknya. Tugas mereka yang liatin data, menganalisis, terus kasih masukan. Nah tradernya ini eksekutornya. Mereka yang ambil keputusan, seringkali pakai feeling juga, dan langsung action di pasar. Simpelnya gini, yang satu kasih info, yang satu lagi ambil tindakan. Dan tahu nggak, dulu tuh ada cerita lucu di lantai bursa. Kalau analisis seorang analis itu benar, wah dia langsung jadi pahlawan, dipuji-puji. Tapi kalau salah, dia bisa langsung hilang gitu aja, kayak ditelan bumi. Ini nunjukin betapa gila tekanannya jadi analis zaman dulu. Nah, menjadi seorang analis itu ada satu aturan suci, satu aturan yang sama sekali nggak boleh dilanggar. Penting banget pokoknya. Yuk kita lihat apa sih aturannya? Dan ini dia aturan emasnya. Seorang analis itu pantang dan seharusnya nggak akan pernah bilang kalau harga itu pasti naik atau pasti turun. Kenapa? Ya karena pasar itu nggak ada yang pasti. Ngasih jaminan itu kesalahan paling fatal yang bisa mereka lakuin. Terus kata apa dong yang aman? Nah ini dia kata kuncinya. Kecenderungan. Jadi bilang ada kecenderungan harga bakal naik itu jauh lebih aman dan realistis. Ingat, pasar itu soal probabilitas, bukan kepastian. Ini kan ngelindungin si analis, sekaligus ngasih arahan yang lebih bijak buat trader. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu. Gimana sih kedua peran ini kerja bareng? Kita intip yuk sistem tim zaman dulu yang bikin mereka saling butuh satu sama lain. Hubungan mereka zaman dulu itu bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme. Tahu kan? Saling menguntungkan. Jadi analis butuh trader buat ngejalanin idenya dan sebaliknya trader butuh analis buat dapat wawasan pasarnya. Mereka itu satu tim yang solid. Alur kerjanya juga simpel banget. Analis kasih hasil risetnya, trader klik eksekusi. Kalau untung, komisinya dibagi-bagi buat seluruh tim. Mulai dari marketing, analisnya sendiri sampai tradernya. Semua kebagian enaknya. Tapi sistem kayak gitu sekarang sebagian besar udah jadi cerita lama. Kita udah masuk ke era yang benar-benar baru, eranya trader modern. Dan ini mengubah total peta permainan di industri trading. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin semuanya berubah? Apa pemicunya sampai sistem tim yang solid tadi jadi usang? Jawabannya cuma satu kata, rebate. Begini ceritanya, model bisnis broker itu berubah. Mereka nggak lagi ambil komisi langsung per transaksi, tapi dapat untung dari spread. Itu loh selisih harga jual dan beli. Nah, sebagai bonus, sebagian dari spread itu dibalikin lagi ke trader. Itulah yang namanya cashback atau rebate. Dan ini yang jadi game changernya. Karena nggak ada lagi sistem komisi tim, trader modern jadi lebih mandiri. Mau nggak mau, mereka harus jadi analis juga buat diri mereka sendiri. Bahkan kalau jago, mereka bisa jadi marketer juga loh dengan buka layanan kayak Forex Copy atau PEM. Jadi, peran analis, trader, sama marketing sekarang ya nyampur jadi satu orang. Evolusi ini tentu aja bikin kita mikir ya, gimana nasib kedua profesi ini ke depannya? Arahnya bakal kemana nih? Jadi pertanyaan pamungkasnya adalah, kalau sekarang seorang trader bisa jadi analis untuk dirinya sendiri, apa peran analis yang khusus itu masih dibutuhin? Nah, pertanyaan ini yang kayaknya bakal terus ngebentuk masa depan dunia trading. Kalau menurut Anda sendiri gimana?